Salam, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dwi Haryanto Hamdani, peserta PKDP UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kita hidup di tengah ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Perbedaan bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Perbedaan adalah kenyataan yang setiap hari kita jumpai, bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita. Namun pernahkah kita merenung sejenak? Bagaimana caranya tetap memegang teguh keyakinan yang kita yakini benar, sekaligus hidup damai bersama mereka yang berbeda? Disinilah moderasi beragama menjadi penting. Moderasi beragama bukanlah tentang mengurangi keimanan, bukan pula tentang mencampur adukan ajaran agama. Justru sebaliknya, moderasi mengajarkan kita untuk memahami agama secara lebih bijaksana, lebih dewasa, dan lebih bertanggung jawab. Ada 4 nilai utama yang menjadi fondasi moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Menjadi pribadi yang beriman tidak berarti menjauh dari tanggung jawab sebagai warga negara. Mencintai tanah air bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru menjaga persatuan, menghormati konstitusi, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat kita tinggal. Indonesia adalah rumah yang diwariskan oleh para pendahulu dan harus kita jaga bersama. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua pandangan orang lain. Toleransi adalah kemampuan untuk menghormati hak setiap manusia untuk memiliki keyakinan pendapat dan cara hidup yang berbeda. Kita boleh berbeda dalam cara beribadah, kita boleh berbeda dalam cara berpikir, tetapi perbedaan tidak pernah menjadi alasan untuk saling merendahkan. Karena sesungguhnya menghormati orang lain adalah salah satu bentuk kemuliaan akhlak. Yang ketiga adalah anti kekerasan. Dalam sejarah peradaban manusia, banyak konflik terjadi karena orang merasa dirinya paling benar dan menutup ruang dialog. Padahal keyakinan yang kuat tidak membutuhkan kemarahan untuk membuktikan kebenarannya. Kita bisa tegas dalam prinsip tanpa harus kasar dalam berucap. Kita bisa berbeda tanpa harus bermusuhan. Dan kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti sesama. Yang keempat adalah menghargai tradisi dan kearifan lokal. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tradisi-tradisi yang tumbuh di tengah masyarakat seringkali menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, persaudaraan, dan kebersamaan. Selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar manusia. Karena agama hadir bukan untuk menghapus kebaikan yang telah hidup di masyarakat, melainkan untuk menyempurnakannya. Sahabat, moderasi beragama bukanlah tentang kompromi terhadap iman. Moderasi adalah cara kita menghadirkan agama sebagai rahmat, bukan sebagai sumber perpecahan. Moderasi adalah keberanian untuk tetap berpegang pada prinsip, sekaligus membuka hati untuk menghargai sesama. Kita tidak harus sama untuk bisa hidup bersama. Kita tidak harus sepakat dalam segala hal untuk bisa saling menghormati. Dan kita tidak harus menjadi seragam untuk menjadi satu bangsa. Kita berpijak di tanah yang sama dan kita hidup di rumah besar yang sama. Rumah itu bernama Indonesia. Mari kita menjaga perbedaan dengan kebijaksanaan, merawat persaudaraan dengan ketulusan, dan menjadikan moderasi beragama sebagai jalan menuju Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.